Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Firmansyah dengan NIM 212410103020 dari Prodi Informatika kelas PDOD. Video kali ini saya ingin mereview mengenai tugas yang telah saya kerjakan yang berkaitan dengan membuat sebuah program bahasa pemrograman C#. Nah, untuk sebelum itu program ini CRUD ini nantinya akan saya integrasikan atau dihubungkan langsung melalui database server dengan menggunakan PGA 4. Sebelum lanjut program ya, terlebih dahulu kita harus membuat sebuah database. Ini kita buka SQL. Lalu di sini saya telah membuat database mengenai data barang. Nah, database ini saya beri nama data barang, dan di dalam database ini saya membuat sebuah tabel dengan nama barang. Ini saya tuliskan di koridornya dengan nama tabel barang, yang dimana entity barang ini nantinya terdapat atribut berisikan barang ID, nama barang, dan jenis barang. Nah, sebelum itu nantinya value dari atribut-atribut ini nantinya kita akan mengisikan langsung dari program C# yang kita gunakan nanti, CRUD dan bukan kita isikan melalui database dari sebuah Postgre. Nah, ini kan kita mengisikan dari program yang kita jalankan nanti. Di sini kita langsung saja program yang telah saya buat. Di sini sebelumnya kalau kalian belum membuat programnya, kan bisa membuat dengan create new project, lalu kalian nanti pilih template projectnya itu yaitu ASP.NET Web Application dengan ada .NET Framework-nya. Baik, di sini saya membuat sebuah project dengan nama gudang barang. Di dalamnya ini nanti ada beberapa seperti folder, update data, start content, controller, fonts, model, script. Nah, dan di sini ada juga folder data konteks. Namun ketika saya membuat project, nah ini data konteks ini belum ada. Jadi nanti data konteks ini harus kita tambah secara manual. Dan juga ada view script. Nah, untuk pertama kalinya kita harus setting di bagian web config. Nah, di sini web config ini kita cuma men-setting connection string. Kita men-setting connection string dengan name koneksi saya. Nah, name ini nantinya akan berguna di kedepannya, jadi kalian harus mengingatnya name koneksi saya, dan connection stringnya yaitu server localhost atau server dari database PostgreSQL-nya. Jadi untuk servernya ini adalah localhost 4542, database-nya yaitu data barang, user-nya Postgres, dan passwordnya Postgres. Nah, untuk mengetahui server ini kita lihat dari mana? Kita lihat dari database Postgres. Di bagian PostgreSQL kita klik kanan properties. Di bagian connection, nah di sini akan ada muncul
untuk servernya lagi adalah localhost dengan port default dari PostgreSQL-nya yaitu 5432 dan username-nya adalah Postgres. Guys, dan passwordnya yaitu password database Postgre-nya. Nah, untuk provider name yaitu NTBSQL. Oke. Tadi sebelum setting dari setting beberapa komponen-komponen yang ada di dalam sini, kalian juga perlu mendownload terlebih dahulu teks yang tambahan yang nantinya juga berguna untuk program ini itu bisa berlink langsung dengan Postgre ini, yaitu dengan kalian pilih ke project, di sini ada manage nugget text, kalian klik. Nah, di bagian browser ini kalian nanti bisa searching yang namanya NTBSQL. Nah, ini yang kita perlukan, NTBSQL. Kalian nanti download terlebih dahulu. Jika NTBSQL ini sudah terinstall, maka nanti akan ada tulis warna hijau di sini. Dan juga ada satu lagi yang harus diinstal. Di sini kita harus install npm 6 karena nantinya program ini akan menggunakan sebuah framework untuk membantu pembuatan CRUD-nya. Ini kalian harus install juga. Nah, jika ini sudah terinstall, maka kalian bisa web config dan server provider name-nya ini nanti kalian bikin NTBSQL. Nah, jika sudah ke web config, kalian langsung saja menuju ke folder model. Nah, model ini itu untuk menghubungkan langsung ke database PostgreSQL-nya nanti. Nah, di dalam model ini saya telah membuat program C# yaitu dengan nama barang. Nah, untuk membuatnya, membuat kelas barang ini kalian cukup klik kanan di bagian model, lalu add. Di sini paling bawah kiri ada kelas. Ini kelas, dan di bagian name-nya kalian isikan sesuai yang Anda perlukan. Di sini saya memberikan nama barang, lalu nanti kalian add. Nah, di dalam barang ini nantinya kalian juga akan membuat di public class barang ini. Kalian nanti membuat key ini untuk mengambil komponen datanya, jadi kita harus memerlukan key. Nah, untuk bagaimana cara memakai key ini, caranya dengan kita alt enter, key ini kita alt enter.
ketika nanti di alt enter, maka dia akan menunjukkan using komponen model data annotation yang sudah yang terpakai di atas ini. Nah, ketika kalian alt enter, nanti dia kayak ini akan mendeteksi dan langsung menghubungkan komponen modelnya ini using system akan menuju ke ini. Nah, setelah itu, setelah membuat kayak ini, kalian juga nantinya akan membuat properti, yaitu dengan public integer ini, dengan propertinya yaitu barang ID yang sesuai dari atribut di PostgreSQL kalian masing-masing. Di sini saya terdapat barang ID dengan tipe integer, dan yang kedua ada properti nama barang dengan tipe string dan jenis barang dengan string. Nah, di sini juga ada get dan metode get set yang kita perlukan. Setelah itu kita membuat tabel. Tabel ini kita gunakan untuk mendefinisikan tabel yang ada di Postgre dengan nama barang di bagian skema di sini, karena tabel kita itu berada di dalam database skema lalu public. Berarti skemanya ini nanti adalah kita isikan public. Jika sudah, nantinya kalian juga untuk membuat tabel ini, kalian juga harus memakai using system komponen model data annotation schema. Nah, untuk mendapatkan ini itu yaitu sama dengan alt enter, lalu nanti akan muncul using system ini, kalian klik, nanti akan using system ini akan muncul sendiri di bagian sini. Nah, setelah kita membuat kelas barang, lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah folder baru, yaitu data konteks ini. Saya sudah membuatnya. Nah, untuk membuat folder baru ini, kalian bisa klik kanan di bagian ini, gudang barang, add, lalu new folder, lalu isikan namanya. Dan setelah kalian isikan, di sini saya sudah memberi nama foldernya data konteks. Nah, di data konteks ini kita juga akan membuat sebuah kelas baru, agar dalam folder data konteks ini terdapat juga kelas programnya. Jadi di sini saya sudah membuat kelas sub dengan nama app.db_context. Caranya sama, dengan klik kanan, lalu kelas, nanti akan muncul seperti yang langkah sebelumnya di bagian model, lalu kalian add. Nah, setelah kalian add, di sini di DB konteks ini kalian mengisikan sebuah DB konteks di bagian sini. Nah, gunanya ini adalah untuk mendefinisikan bahwasanya app.db konteks ini itu bisa dibilang sebagai anak dari DB konteks. Jadi kelas yang kita pakai ini bisa dibilang kita definisikan sebagai anak dari DB konteks. Nah, sebelumnya DB konteks ini itu buat apa sih? Nah, DB konteks itu merupakan sebuah kelas yang dapat menghubungkan database dengan domain class. Domain class ini di dalam contoh yang saya buat, yang saya pakai adalah
data barang, yaitu mengenai data barang. Nah, jadi di sini jika sudah kita definisikan DB konteks ini anak dari DB konteks, selanjutnya kita akan membuat konstruktor. Nah, konstruktornya yaitu public, kita isikan namanya, nama kelasnya update konteks base name or connector string dengan nama koneksi saya. Jika sudah, selanjutnya kita juga akan membuat public virtual dbset. Nah, dbset ini kita isikan dengan, kita integrasikan dengan nama barang atau kelas dari yang ada di model sini. Nanti dia akan mendeteksi, nanti kita isikan di dalam sini barang dengan objeknya itu adalah barang dengan metode get, getting, dan setting. Sebelumnya DB konteks dan dbset barang ini sudah bisa dijalankan karena di sini saya sudah memakai using systemnya. Using system di DB konteks ini saya memakai using system data.id. Nah, mengapa saya pakai ini? Karena kalau tidak pakai ini, DB konteks ini nantinya tidak akan bisa mendeteksi bahwasanya ini nanti akan error. Misal ini tidak, jika kita tidak menggunakan using system data.id, coba kita hapus. Nah, dia di sini akan error, muncul error. Dia tidak bisa terdeteksi. Jadi konteks ini berasal dari mana? Jadi di sini kita harus rumuskan itu sistem data entity. Nanti jadi konteks ini akan hilang errornya. Nah, untuk dbset ini sama halnya dengan dari konteks ini. Ketika kita tidak menambahkan UC dari bidang dari project bidang barang, yaitu di bagian method models ini, jika kita tidak memakai ini, dia akan bingung, dia akan error juga. Nah, ini dia barang, dia akan ada error. Nah, biar tidak error itu kita harus memakai yaitu bidang barang model. Nah, sebenarnya nanti barang ini akan mendeteksi adalah sebuah kelas dari project bidang di bagian model, folder model ini, kelas barang. Nah, jika sudah kalian bisa langsung masuk ke controller. Nah, di controller ini nantinya kita akan membuat sebuah sistem CRUD-nya, yaitu dengan cara kalian klik kanan di controller, lalu add, lalu kalian pilih ini controller yaitu NVC5 with use PC Entity Framework. Kita menggunakan Entity Framework yang package yang sebelumnya kita download itu akan berguna, yaitu di NVC5 controller with PC Entity Framework. Lalu kalian add. Nah, di bagian sini nanti untuk model kelasnya kalian isikan dengan nama barang, karena kelas yang kita gunakan tadi adalah barang. Dan setelah itu di data konteksnya nanti akan secara otomatis dia akan mencari data konteks kelasnya, yaitu aplikasi DB konteks bidang barang. Lalu kalian add. Jika kalian sudah add, nanti akan muncul seperti ini. Akan ada dua kelas, yaitu barang
controller .cs dan home controller .cs, dan juga di views, bagian views folder views ini, folder views ini itu untuk tampilan agar user itu bisa melihat tampilannya. Nah, di views itu ada apa saja? Nah, ketika kita sudah membuat controller, barang controller ini di views itu nanti akan membuat sebuah sistem database secara otomatis untuk membantu kita di bagian ini create. Nah, di sini dia akan membuat sebuah sistem create dengan bantuan framework control tadi NEC. Dengan ini ada delete juga, details, edit atau update. Nah, untuk tampilannya nanti ada di index. Nah, tampilannya hampir sama seperti HTML yang pada umumnya, ada heading, ada tabelnya, tabel row, tabel head, hampir sama seperti yang ada di HTML pada umumnya. Lalu setelah selesai, kalian bisa jalankan indeks HTML-nya. Oh, bentar, tadi sebelum membuat controllernya, kalian seharusnya membuat solution terlebih dahulu, programnya. Dan jika solution ini prosesnya sukses, kalian bisa melanjutkan langkah membuat controllernya tadi. Nah, karena tadi saya lupa mengingatkan bahwasanya kita harus build solution terlebih dahulu. Setelah di build solution, nanti di sini akan terdapat build sukses. Jika sukses, kalian bisa melanjutkan di bagian membuat controller. Baik, setelah itu kita jalankan indeksnya. Nah, ini dia nanti akan indeksnya nanti akan menampilkan seperti ini, tampilan seperti ini dengan tampilan default dari ASP.NET-nya. Namun tampilan indeks ini masih bersifat localhost. Nah, di sini tadi saya sudah membuat atau meng-script beberapa barang atau data seperti Indomie, Cakulas, Aqua, Service, contohnya. Nah, untuk menambahkan lagi, kita cobakan nanti yang ada di PostgreSQL-nya. Barang. Nah, di sini ada Indomie, teh gelas, Aqua, Sampler. Nah, kita tambahkan satu lagi barang. Kita klik dulu. Barangnya install barang, kita klik. Nah, dia akan datanya akan masuk di bagian bawah sini, akan terdeteksi bakso dengan jenis barang makanan. Lalu kita klik lagi coba. Oke, nah kita
kita sudah membuat udah mengimplementasikan CRUD di bagian C, create-nya. Nah, selanjutnya yaitu cara mengembed atau mengedit data yang ada. Nah, sebelumnya kita sesuaikan terlebih dahulu data yang telah kita create tadi, bakso TXT ini apakah masuk ke dalam database PostgreSQL yang telah kita buat tadi. Kita masuk ke PostgreSQL-nya, lalu kita run lagi. Nah, di sini sudah terdeteksi nama barang bakso TXT sudah masuk ke dalam tabel database kita. Ini adalah bagian persis handler. Jadi kita edit sampai datanya yang dulu tadi. Ya, kita edit bagian namanya. Namanya ternyata bukan persis handler, kita save. Nah, dia langsung berganti nama jadi bagus channel. Kita lihat di Postgres lagi. Sekarang, nah di sini barang ID-nya dengan nama yang awalnya persis handler itu telah menjadi berganti nama menjadi seasonal. Nah, jadi di tugas ini kita sudah mengimplementasikan mengenai update data. Nah, selanjutnya yaitu dengan mendelete sebuah data, menghapus sebuah datanya. Misal di sini nih kita akan menghapus data. Nah, ini kan tadi ada di database-nya, dia sudah masuk ke database. Nah, sekarang kita hapus dengan pilih delete, lalu delete. Nah, di sini di tampilan ini dia akan langsung menghapus data dengan nama barang aqua. Nah, ini sudah tidak ada. Lalu kita samakan dengan yang di Postgres, apakah dia juga terhapus atau tidak. Untuk memastikannya kita select from barang lagi, kita run. Aqua di sini sudah tidak ada, yang awalnya tadi ada sekarang sudah tidak ada. Nah, ini berarti kita sudah menjalankan program CRUD yaitu create, update, dan delete. Mungkin sekian review dari tugas CRUD PBO. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.